Christopher? Suaranya Christopher. Mungkin lepas saja itunya, mikrofon anunya, headsetnya. Biasanya kendala itu di perangkat. Tes. Ya, silakan Dek. Saya ulangi, perhatian, seluruh peserta lacar, duduk siap, gerak. Lapor, peserta lacar Angkatan 103, Kabupaten Banggai Kepulauan, berjumlah 40 orang, 38 orang hadir, 2 orang dalam proses masuk room, siap menerima materi. Laporan diterima, diawali dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Sebelum memulai materi, saya mengajak seluruh peserta lacar untuk berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat kan? Seluruh peserta lacar istirahat di tempat, gerak. Baik. Baiklah, Bapak Ibu pengampu materi, kami sudah siapkan room, silahkan masuk. Dan teman-teman semua yang sudah tahu kelompoknya, silahkan. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih? Satu orang lagi ya? Oh sudah. Satu lagi. Assalamualaikum Ibu Aspina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama lagi kita ya Pak Asin. Ya, siap Bu. Ya, oke baik. Iya Pak Asin, baru ketemu kita ini. Maaf Iya. lahir batin. Iya, Iya. mohon lahir batin Bu. Ya. Iya, baik. Saya Kamu aja. satu orang lagi ya Bu ya? Oh iya, Iya, kita satu tidak orang lagi. menunggu yang satu orang Oh, yang iya, satu orang ya. Kita mulai saja iya. Pak Asin ya. Iya, iya. Ya Siap, Bu. baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bertemu lagi dengan teman-teman semua. Ya, ini kalau Pak Asin ini sekantor kami nih, jadi sering ketemu kalau di kantor. Ya, teman-teman ini yang saya baru ketemu hari ini. Ya, jadi kita ada 10 orang ya semuanya ya, teman-teman. Iya Bu, iya Bu. Iya Bu. Ya Bu. Baik, kita di sini agenda 2. Bagaimana kabar Bangkep dulu dah? Bangkep bagaimana kabarnya? Alhamdulillah aman Bang. Alhamdulillah baik. Aman ya semuanya ya? Aman Bu. Hujankah di sana? Tidak hujan. Teman-teman boleh unmute, nggak usah kecuali backgroundnya ribut gitu ya. Tidak usah di mute, semuanya boleh buka mic-nya. Ya, oke. Nah, teman-teman ini sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita insya Allah nanti hari Jumat ini kita bertemu, kemudian nanti hari Selasa ya. Jadi kita cuma 2 kali pertemuan, ya, cuma 2 kali pertemuan hari ini dan hari Selasa. Hari Selasa itu jam 1 siang. Waktu hari ini cuma 2 jam. Jadi sangat singkat waktunya, jam 9 sudah selesai ya. Jadi sebelum kita mulai saya perkenalkan diri ya, nama saya Aspina ya. Teman-teman pasti sudah lihat di Kolabjar ya, teman-teman. Jadi nama saya Aspina. Jadi saya widyaswara di BPSDM sudah kurang lebih 8 tahun ya, 2014 masuk BPSDM dan sekarang 2022. Jadi sudah 8 tahun bergabung di BPSDM sebagai tenaga pengajar atau fasilitator di pelatihan-pelatihan yang ada. Nah, jadi apa ini? Background-nya dari fungsional, struktural, ke fungsional lagi, gitu ya. Itu sedikit tentang saya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, mungkin teman-teman boleh ini dulu deh, perkenalkan diri. Ya, jadi kita mulai dulu. Jadi sebutkan saja nama,
jabatannya apa, tugasnya di mana. Itu saja ya. Oke, dari Ulfa dulu deh, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ulfa, jabatan ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat, asal instansi Puskesmas Saleati. Bu Ulfa penyuluh ya, Ya, penyuluh kesehatan. Oke, baik. Terima kasih Bu terima Ulfa. kasih. Kemudian yang berikutnya Rizkianto. Ini Siap, di Bu. wajahnya enggak kelihatan. Ya, Mungkin mohon. background-nya ini saja deh, dihilangkan saja background-nya, enggak kelihatan wajahnya. Oh, siap, Bu. Siap. Ya, silakan. Mohon maaf, ini Bu, perangkat saya tidak mendukung background, Bu. Ya, enggak usah pakai background deh, biar kelihatan wajahnya. Ya, silakan Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rizkianto Ruhim, Mm-mm. asal instansi saya dari Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, dan Mm-mm. jabatan saya ahli pertama perawat, Bu. Perawat. Jadi ada Pak perawat kita ini, Pak Rizky. Baik, terima kasih. Ini Putu Susianti. Silakan. Kan, Nggak kedengaran ya suaranya. Ibu, kedengaran? Iya, coba Ibu Niputu, apa ininya? Tugasnya di mana? Jabatan saya ahli pertama penyuluh kesehatan masyarakat, asal instansi di Puskesmas Salakan. Penyuluh kesehatan nih sama Bu Ulfa ya. Oke, baik. Ahmad Akbar. Bukan Ahmad Albar ya, Akbar. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Akbar. Jabatan saya pengawas telekomunikasi, asal instansi Dinas Komunikasi dan Informatika. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Husnul Hatimah. Ini sering sekali kita sebutkan nama ini. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah. Jabatan saya sebagai ahli pertama apoteker, asal instansi dari Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buko Selatan. Terima kasih. Baik, Bu apoteker nih ya. Nah, selanjutnya Fahmia. Silakan Fahmia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahmia Sarius, asal instansi Puskesmas Tataba, jabatan ahli pertama apoteker. Terima kasih banyak, Bu. Sama nih ya, sama dengan Husnul nih. Oke, Bu apoteker. Flaviana. Selamat pagi. Iya. Perkenalkan, nama saya Flaviana Francisca Manes, jabatan ahli pertama perawat, asal instansi Rumah Sakit Pertama Buko Selatan. Baik, makasih Flaviana. Panggilnya siapa? Via? Flavi. Siapa? Flavi. Flavi. Flavi ya. Oke, baik. Flavi, perawat nih sama dengan Rizky ya. Baik. Selanjutnya Denny. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Denny Christian Hingkua, SKM. Jabatan saya ahli pertama epidemiolog kesehatan, instansi Puskesmas Tinangkung Utara. Tinangkung, baik. Terima kasih Pak Denny. Sali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Seri Febrianti Kurua. Jabatan saya sebagai ahli pertama perawat dan asal instansinya Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Buko Selatan. Oke, sama dengan Flavi ya, perawat. Baik. Selanjutnya Mia. Terima kasih buat kesempatannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina, jabatan sebagai ahli pertama perawat, instansi dari Rumah Sakit Trikora Salakan. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Jadi kita ada 4 perawat ya di sini ya, alhamdulillah. Ini kayaknya waktu untuk duduk di prajabatan atau latsar ini sudah ditunggu lama sekali ya. Finally, akhirnya saya lulus gitu ya. Saya lulus dan duduk sebagai peserta latsar yang sebentar lagi menjadi seorang PNS ya. Kayaknya ini saya punya mimpi sekali mau duduk jadi sudah bisa pakai baju korpri gitu ya, sudah bisa pakai baju keki gitu ya. Aduh, senangnya ya alhamdulillah akhirnya bisa gitu ya. Pasti ada yang sudah honor lama ini. Coba sebutkan honor, sudah berapa lama honor? Iya, Bu. Saya sudah honor di rumah sakit selama 5 tahun. Ada yang 5 tahun. Yang lain, ada yang di atas 5 tahun? Rata-rata di 5 tahun ya, di bawah 5 tahun ya. Kelas kemarin itu, kelas kemarin, Bangkep. Iya, Bangkep itu ya. Ada yang 10 tahun, 9 tahun lebih, hampir 10 tahun mengabdi. Wah, saya bilang yang tenaga kesehatan ya, mengabdi sudah honor. Bu, saya sudah 9 tahun lebih, Bu, sudah hampir 10 tahun. Alhamdulillah, lamanya gitu ya, lamanya ditunggu-tunggu, akhirnya bisa menjadi seorang sekarang baru CPNS, sebentar lagi sudah mau PNS kan. Tak terasa lah kita ikut latsar ini, benar kan? Tak terasa, tahu-tahu agenda 2, tahu-tahu sudah agenda 3, tahu-tahu agenda 4, tahu-tahu sudah seminar, tahu-tahu sudah selesai gitu ya. Tak terasa lah waktu itu berlalu. Ya, jadi teman-teman tetap semangat. Banggai Kepulauan adalah salah satu daerah yang sangat saya cintai ya. Jadi 2019 saya terakhir ke Salakan. Jadi 19, 20, 21, 22. Ini karena Covid nih. Ya, karena Covid saya enggak bisa lagi belum dikasih kesempatan untuk ke Salakan lagi, ke Bangkep. Jadi saya sangat senang sekali kalau di Bangkep itu. Ada sesuatu yang sangat saya sukai di Bangkep. Nah, teman-teman boleh kasih tahu saya kalau Bu Ulfa senangnya dengan Bangkep itu apa? Yang terpikir pertama, Bu saya senang di Salakan ini karena ininya gitu. Kalau saya di tempat kerja itu banyak ikannya, Bu. I like fish ya, fresh fish pokoknya. Iya. Sangat suka dengan ikan. Iya benar Ulfa, itu salah satu yang bikin saya kangen sama Bangkep adalah ikannya. Kalau Pak Rizky apa nih? Saya kangennya di sini tempat keluarga besar saya, Bu. Bukan kangen kalau di Bangkep sudah di situ tempatnya ya mau kangen apa dia itu ya, orang dia tinggal di situ. Soalnya saya besar di Luwuk, Bu. Pantas dia kangennya karena besar di Luwuk ya. Jadi kalau Luwuk sama Salakan kan dekat saja, dia tinggal naik speed, ya cepat sampai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tempat kelahiran ya, atau bukan keluarga besar? Orang tua asal dari orang tua. Baik, Rizky. Kalau nih Putu apa nih yang paling saya senang dengan Bangkep? Kalau saya Ibu banyak pantainya, Ibu. Iya, saya sangat suka pantai. Kalau Pak Asu ini lihat saya punya postingan, baru kemarin mandi di Boneoge, baru kemarin mandi bukan Boneoge, Bonebula, baru selesai mandi di Bonebula. Terus besoknya langsung ada share video buaya di pantai Tanjung Karang. Iya, di Tanjung Karang, Bu, iya. Ya ampun, saya bilang ini betul-betul laut di Palus dan sekitarnya ini tidak aman ya. Jadi saya kalau di Bangkep saya selalu ke pantai. Di Bangkep pokoknya wisata laut saya wisata air sangat suka. Danau Paisupok. Itu saya sudah beberapa kali ke sana. Naik perahu walaupun tidak tahu berenang, naik perahu aja gitu ya. Pas lihat dalam juga ini danaunya ya. Nah, asik itu ya di Bangkep sambil makan salanggar. Sama sinole. Itu kenikmatan yang sungguh luar biasa ya yang Tuhan berikan kepada kita ya dengan berbagai macam kulinernya. Nah, itu. Jadi wisata airnya sangat bagus. Pantai-pantainya saya selalu kunjungi loh itu di Bangkep itu. Kan saya punya teman-teman banyak tugas di sana. Jadi saya kalau ayo dong, Arna bawain saya kemana lagi tempat wisata yang bagus ini pantainya. Ke sana lagi ya, saya sudah mandi lagi berenang kayak Putri Duyung ya gitu. Putri Duyung yang overweight gitu ya. Aduh.
Fahmia, apa yang Anda senangi dengan Bangkep? Tempat wisatanya, Bu, karena di tempat saya pantai tidak bersih. Betul, tinggal kita yang menjaga ya, kita Iya, yang Bu. menjaga Bangkep supaya tetap indah dengan pemandangannya gitu ya, dengan lautnya yang bersih. Baik, Husnul Hatimah? Iya, Bu. Kalau saya sangat terkesan itu sama pemandangan alamnya. Iya, betul sekali. Jadi kalau saya naik kapal ya, kalau naik kapal itu tahu enggak, saya selalu naik kapal mendekati itu saya suka menangis. Nangisnya apa? Menangis, ya Allah, Tuhan berikan tempat yang begitu indah dan kita bisa menikmati pemandangan yang indah itu. Itu luar biasa, tidak semua orang bisa menikmatinya kan. Jadi saya betul-betul menikmati itu perjalanan. Kecuali naik speed. Kalau naik speed itu kan kita nggak bisa lihat keluar kan, itu saya nggak nikmati loh pemandangan. Jadi saya sangat suka itu naik naik kapal. Jadi saya bisa duduk di emperan, duduk di pinggiran ini ya, kemudian menikmati pemandangan. Wah, itu sungguh nikmat Tuhan yang luar biasa yang saya bisa nikmati gitu ya. Baik, Pak Ahmad Akbar. Ahmad Albar ini favorit saya itu kalau nyanyi. Ada lagunya itu, ada yang tahu enggak lagunya Pak Ahmad Albar yang Anda sukai? Ini peserta ini bukan di zaman saya ya, jadi mungkin enggak tahu ini lagunya Ahmad Albar ini apa gitu. Ahmad Akbar, ya silakan. Yang saya senangi masyarakatnya sini, Bu, baik-baik, ramah. Iya, betul. Jadi saya suka ke pasar, kadang-kadang bukan saya yang nawarin, biasanya kan misalnya ada ubi gitu ya. Berapa? 10.000, Ibu bisa ambil 3 aja, 20. Kita bilang ini kita tidak batawar, ini orangnya yang batawar. Harusnya saya yang menawar gitu. Ini karena baiknya mereka. Bu, ambil aja Ibu 23. Ya, saya tidak menawar, dikasih ya, sudah diborong. Tapi kalau naik mobil, kasih menyeberang, dus ubinya gitu ya, dikasih menyeberang, nanti dia lewat mobil, saya pulang naik pesawat. Nggak bisa dibawa naik pesawat, itu overweight, lebih mahal DP bagasi daripada DP ubi gitu ya. Iya, sangat ramah memang orang di sana. Indonesia sangat terkenal dengan keramahannya ya, bukan cuma Banggai Kepulauan, tapi masyarakat Indonesia terkenal di dunia sebagai masyarakat yang begitu ramah dan baik ya. Mia, silakan Mia. Bagaimana Pak Asin? Kalau Ibu sudah pernah ke Bangkep, Bu? Sering lah, orang saya di sana. Aduh, Kalau sering. saya belum pernah, Bu. Tapi insya Allah, kalah sama ini, sama siapa ini? Sama siapa ya? Acep ya? Bukan, si yang pensiun. Pak Yusman. Sama Pak ini, sama Isman sama Yusman. Iya, Isman. Wah, Isman yang sampai naik darah itu, naik tensinya di sana karena makan konro terus setiap hari. Ya. Insya Allah mungkin bulan kalau tidak Juli, Agustus kita ada rekon aset di Bangkep. Nanti teman-teman kalau seumpama saya agak lama di sana boleh dibantu. Nanti kasih makan dengan sinole. Dengan selanggar. Bilang katanya banyak ikan. Nah, rasa itu nanti pasti. Tunggu traktirannya untuk peserta. Iya. Baik. Ya silakan Bu, lanjut Bu. Ya, Mia. Silakan Bu Mia. Yang saya senangi di Bangkep itu pariwisatanya, Bu. Yes. Oke, bagus ya. Jadi tinggal dijaga, dirawat, dibuat bersih. Nanti kita akan belajar di agenda 2 nilai-nilai kolaboratifnya. Ayo dipergunakan, bikin indah Bangkep. Bangkep sudah indah, kita bikin lagi indah gitu ya. Ya, baik. Mia, terima kasih. Sally. Teman-teman boleh unmute saja kalau di belakangnya tidak ada suara-suara, nggak usah di-mute ya. Oke. Yang saya sukai kalau di Bangkep, terutama di tempat kerja saya di situ di Lumbi-Lumbia, itu gampang sekali dapat makanan seafood kayak gurita, cumi-cumi, terus murah juga di sana.
Indonesia pokoknya Bangkep itu saya sangat suka karena mau cumi-cumi, mau enak sekali. Tahu enggak, saya ini belum lama pulang dari dari Spanyol, Swiss, Paris ya. Jadi kalau pasti mengikuti saya di FB gitu. Bos Dina sudah di mana lagi nih? Oh, dia di Paris lagi. Tahu enggak, saya waktu di Eropa itu saya makan siang, cari makan siang. Dapatlah saya paket seafood. Jadi ada 5 ekor rono. Rono tahu enggak? Teri. Jadi 5 teri, 5 ekor gitu ya. Kecil-kecil ya gini kelingking saya digoreng tepung. Terus ada cumi yang diiris tipis-tipis yang kayak ring gitu ya. 3 biji gitu ya, 3 goreng tepung. Jadi dia tempatnya kayak kita makan makan kentang, Kentucky, ada tempatnya ya, wadahnya yang dari dus itu ya, tempatnya kecil kayak segi 4 kecil gitu, disitulah ditaruh rono 5 biji, kemudian tengahnya cumi yang bundar, yang ring gini ya, 3, terus kepalanya juga 3 ya, kepalanya digoreng gitu 3. Jadi semua totalnya ada 11 potongan yang kecil gitu. Tahu nggak saya bayar berapa? Hampir 600.000. Saya pas makan itu keluar air mata saya. Ya Allah, ini uang 600.000 bawa di Palu, bawa di Luwuk. Ini seberapa banyak ini seafood yang saya makan gitu ya. Astaga gitu ya. Maka beruntunglah kita ya yang tinggal di Indonesia. Gitu ya, teman-teman ya. Makanya pas di saya masuk kelas mana? Pak Acep, Bu, Ibu besok Bangkep. Oh, itu tempat favorit saya untuk makan seafood. Saya suka di Pantau Payo itu ya. Di Payo itu ya. Apa namanya pantainya itu? Ada tempat makan di pantai itu? Payau, apa ya namanya? Lupa saya. Balut, Ibu. Oh, itu dibalut ya? Iya. Oh iya, itu dibalut sama Om Nung. Lupa, sudah balut Bangkep karena dua-duanya tempat favorit saya dengan apa ini makanan lautnya. Ya, Sali ya. Makasih. Denny. Oke, yang membuat saya suka dengan Bangkep itu pertama ubi-ubiannya banyak, Ibu. Ya, benar sekali. Terus di tempat kerja saya juga itu terkenal dengan penghasil udang. Ya, aduh, itu yang membuat saya gemuk ya, tinggal di di tempat kita beli udang sekilo 70.000, 60.000, kadang 50.000 sekilo loh. Kita bayangkan saya di Eropa makan cuma ya astagfirullahalazim, berapa euro saya bayar pas di suami saya suka hitung-hitung pakai kalkulator, berapa euro tadi kau beli Pin? Sekian. Astaga Pin, mau 600.000 harganya. Nggak usah kaget, tenang saja, makan saja. Nikmati itu rono 5 biji, itu cumi-cumi cuma yang tipis-tipis, model cincin bagi itu cuma 3, Tuhan. Tapi itulah ya, makanya kita itu sangat bersyukur ya teman-teman, kita tinggal di Indonesia ya. Denny ya, apalagi ubi. Bercerita tentang ubi, teman-teman, saya di Jepang. Ya, saya di Jepang. Ibu ini suka traveling ke luar negeri. Ibu selalu ikat pinggang, kumpul uang cuma mau pergi jalan-jalan ke luar negeri. Bayangin itu ubi ya, saya beli ubi panggang. Ada opa-opa tua yang jualan di dekat stasiun Shinkansen ya. Jadi ada Shinkansen yang lalu lalang dekat stasiun itu, ada opa-opa tua jual ubi bakar. Jadi ubi bakar kayak ubi celembu gitu ya. Tapi ini bukan ubi celembu, ubi batata biasa. Ubi biasa Pak Denny. Tahu enggak, saya beli satu biji satu kepala saya ini 75.000. Ada teman saya yang dari Poso, ya, teman saya dari Poso, dia kan kalau mau tanya berapa yen gitu, dia langsung pakai HP, langsung kalkulator. Hei, Basmi, tak usah beli 75.000 satu. Oh Tuhan, di Poso satu karung itu, tak usah juga beli itu ubi. Nanti jo di Indonesia baru ngana puas makan ubi. Ya ampun, kita belikan ngana ubi dari Poso, dia bilang. Karena teman saya ini orang Poso kan.
Dia bilang, enggak usah Jo, kita mau rasa gini, tidak usah, kan kita 4 orang. Tidak usah Jo, saya bilang kita orang masing-masing beli. Bayangkan kalau kita orang masing-masing beli berarti 300.000 kan, 4 biji. Begini saja, kita orang beli 1 saja. Oke, jadi kita orang cuma beli 1 itu ubi. Tadinya mau beli 4 biji, masing-masing makan 1 karena ubinya masih panas. Kan dia kayak dipanggang, ada kayak dorong buroncong itu yang jual kue buroncong, tahu enggak ya, kan ada dorongnya itu kan, ada kayu bakar di bawah, model kayak gitu deh gerobaknya si opa tua ini yang jualan, cuman jualan ubi bakar. Jadi saya bilang beli 1 saja, jadi orang beli 1 dan itu orang bagi 4. Kemudian kami makannya itu kan di atas ada jembatan, di bawahnya itu kereta Shinkansen yang lalu lalang. Tahu enggak, saya duduk di situ itu saya menangis lagi. Jadi sambil makan itu saya menangis, ya Allah ya Rabbi, sungguh Indonesia itu adalah tempat, sebaik-baik tempat yang Engkau berikan kepada saya untuk saya tinggali. Gitu ya. Bayangkan ubi P1 biji cuma besar kayak kepalku ini, saya bagi 4 lagi dengan temanku. Temanku makan mau, dia bilang ini Bos Pin ada saja, ada beli pagi ini itu 75.000, so jadi kita beli barangkali itu pulpen 1 atau sumpit begitu-gitu kan. Sudah tak usah ngoni, mesti rasa bagaimana rasanya makan ubi di Jepang, ubi bakar yang orang biasa bakar-bakar di kampung kan. Jadi Anda kalau pas makan Anda banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur, ya Allah. Ini dengan uang 5.000, so 1 tampa itu ubi. Betul tidak Pak Denny? Ya kan, saya kalau ke pasar kan, pasar impres berapa ini 1 tampak? 5.000. Tuhan, ya Allah. Ini bayangkan di Jepang cuma 1 biji 75.000. Nah, kalau dia ada 6 biji di situ harus berapa? So 900.000. Sudah apa ini sudah mau 900.000 ya. Cuman ubi yang harga kita sekitaran 10.000. Wah, luar biasa ya Indonesia ya. Makanya Anda ini harus kalau kemarin belajar agenda 1, bagaimana cinta tanah air itu harus Anda betul-betul resapi ya. Fluffy, silakan. Apa yang Anda senangi dengan Bangkep? Kalau saya Ibu, di tempat saya masih banyak hutan sama perkebunannya. Masih fresh udara, masih fresh kita mencium. Tahu enggak, saya dulu kuliah di Jakarta, saya dulu ambil S3-nya di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Saya punya teman akrab orang Yaman, jadi perempuan orang Yaman yang kuliah di Jakarta, ya, yang kuliah di Jakarta. Jadi di dekat tempat kami tinggal, di kampus itu kan sangat teduh, pohon banyak gitu ya. Jadi kalau saya ke kampus melewati lapangan sepak bola, sepanjang lapangan itu ada pohon, pokoknya pohonnya rindang, enak, sejuk deh kalau kita jalan. Tahu enggak, temanku itu orang Yaman, setiap jalan, saya bilang nari, saya bilang ini kenapa ini orang? Saya bilang itu kan saya satu kosan ceritanya ya, jadi tetangga kamar kosan. Dia bilang kenapa kamu? Saya tanya. Aduh, harum sekali baunya. Apa yang bau harum? Saya bilang begitu kan. Bau pohon, dia bilang, bau daun. Aduh, seumur-umur hidupku saya tidak pernah tahu bagaimana bau daun itu, gitu ya. Benar nggak teman-teman? Iya kan? Teman-teman boleh unmute ininya biar kedengaran suaranya. Teman-teman bisa nggak mencium bau pohon, bau daun? Belum pernah, Bu. Belum pernah. Jadi sambil jalan dia tarik nafas, jadi dia menghirup panjang gitu. Terus saya bilang, what's happened with you? Kan saya berkomunikasi pakai bahasa Inggris. Dia belajar bahasa sastra Indonesia. Dia kuliah di Jakarta. Jadi saya tanya, what's happened with you? I like the smell of leaf. Saya bilang, apa? Saya bilang, bau apa yang kau cium? Saya bilang gitu. Bau daun. Jadi saya juga ikutan. Apa saya cium ini gitu ya? Gitu. Tahu enggak? Karena mereka itu tinggal di daerah yang gersang, ya. Baru saya pergi umroh, baru saya merasakan, ya. Jadi saya alhamdulillah sudah 2 kali umroh, baru saya merasakan pantas ya temanku itu ya, itu menghirup itu ternyata memang beda-beda bau yang kita cium itu beda gitu. Waktu di Indonesia saya enggak mencium bau itu, tapi pas ke sana baru saya, iya ya, ini daerah yang sangat tandus, kering, dan memang kita beda aroma yang kita jalan di bawah pohon itu beda sekali, sangat beda.
pantas ya dia bisa mencium bau pohon, bau daun. Ya Allah, ini ternyata bau yang ada di sana itu berbeda sangat ya, hawanya berbeda. Dan kita Indonesia, pokoknya teman-teman, kita sangat bersyukur kita berada di Indonesia dan tiba-tiba teman-teman semua lulus CPNS. Oh, sebagai pelayan masyarakat, kita tentu akan lebih bangga lagi ya, karena kita akan melayani bangsa yang begitu sangat saya cintai. Beneran, saya ini suka traveling gitu ya. Jadi pas sampai di negara-negara itu, ya Allah ya Rabbi, sungguh ya Indonesia itu sangat bagus. Satu saja yang harus teman-teman sebagai calon pelayan masyarakat ya, sekarang juga sudah melayani masyarakat ya, sudah betul-betul itu harus bisa menyadarkan masyarakat ya, bagaimana merawat Bangkep supaya tetap indah ya. Kalau background saya ini Gunung Alpen Swiss, Ibu sudah ke sana nih, ke Jungfrau gitu ya. Nah, itu betul-betul mereka sangat jaga. Jadi pemandangan luar biasa dan itu sangat bersih. Saya kalau ke pantai, ya Allah, popok di situ. Iya kan? Tuhan, popok sungai, sudah ada popok, sampai saya punya sapi kekerusan yang harus saya jual, dipotong gitu. Tidak bisa makan lagi, popok sepanjang sungai. Astaga, jadi habis gitu ya. Jadi Indonesia sangat indah. Tinggal kita sebagai pelayan masyarakat yang nanti harus mampu menerapkan nilai-nilai di agenda 2 ya, teman-teman semua ya. Bagaimana kita mau menerapkan nilai-nilai di agenda 2 ini sehingga betul-betul masyarakat bisa kita berkolaborasi dengan masyarakat menjaga lingkungan kita ya. Bagaimana lingkungan kita bisa tetap sehat, bersih, indah gitu ya. Ikan tetap ada gitu ya, seafood tetap ada, makanan tetap ada gitu ya. Sumber makanan berlimpah. Ya, sumber makanan berlimpah. Yang Ibu heran, kenapa Indonesia termasuk negara yang tinggi angka stuntingnya di dunia? Aduh. Saya tidak mampu berpikir gitu. What's happened gitu ya. Indonesia adalah salah satu negara di dunia, kemarin Ibu baca itu urutan keempat di dunia yang mengalami gizi buruk. Bertolak belakang kan? Iya, Bu. Iya kan? Anda perawat, Anda penyuluh kesehatan, Anda apoteker gitu ya. Ini calon-calon penyuluh kesehatan, perawat ya kan? Yang di sini banyak-banyak penyuluh kesehatan, apoteker, perawat gitu ya. Cuman satu yang pengawas telekomunikasi gitu, yang istilahnya yang apa ini? Yang hanya satu orang yang bergerak di bidang bukan kesehatan. Iya kan? Iya, Bu. Ibu antar Anda cerita semua. Oh, di Jepang mahal ubi. Oh, sumber apa nih? Sumber nutrisi gitu ya. Ibu antar tentang seafood. Wah, itu sumber protein tinggi bagi masyarakat kita. Kok apa kita kekurangan gizi? Kesadaran masyarakatnya, Bu, yang belum bagus. Kesadaran masyarakatnya yang belum bagus. Kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai di agenda 2, ada 7 nilai kan ya teman-teman? Ya. Jadi kalau 7 nilai ini bagaimana kita harus mampu terapkan ke-7 itu ya? Kalau kita misalnya menghadapi kasus stunting, ya kan di mana-mana stunting. Oh, stunting bikin ada teman-teman saya di kesehatan, Bu, kita lagi sibuk ini bikin modul untuk pelatihan pencegahan stunting. Saya jadi berpikir-pikir, ini kita orang ini melimpah apa-apa, tidak mungkin kita orang kekurangan gizi. Iya kan? Kenapa orang-orang pada kekurangan gizi? Apa yang salah gitu ya? Nah, sekarang coba kita analisis nih pakai berakhlak. Kira-kira kita lihat dulu deh dari berorientasi pelayanan. Kira-kira apa yang harus teman-teman bikin dengan nilai berorientasi pelayanan? Ya, izin Bu. Ya, kalau berorientasi pelayanan mungkin masih kurangnya edukasi kepada masyarakat akan nilai-nilai gizi. Yes. Jadi kalau Bu Fahmia kan sebagai apoteker. Iya, Bu. Kira sebagai apoteker apa yang Ibu mau bikin ini?
berkaitan dengan isu ini. Kalau secara keseluruhan cuma bikin sosialisasi Bu masalah nilai-nilai gizi. Ya, nilai-nilai gizi. Itu berorientasi pelayanan ya. Kira-kira untuk nanti edukasi, sosialisasi, ada nilai yang kita mau terapkan lagi selain berorientasi pelayanan tadi? Bisa secara kolaboratif, jadi kita kita bisa timbal balik antara masyarakat dengan tenaga kesehatan. Jadi kalau punya teman nutrisionis, ayo undang dia, kamari ngana yang ahli gizi. Ini saya wilayah kerja ini ya, saya punya wilayah kerja ini banyak yang mengalami gizi buruk atau pola makan yang tidak sehat misalnya. Oke, jadi kita bisa pakai nilai kolaboratif. Kira-kira yang lain, nilai apa lagi yang bisa kita terapkan? Izin Bu. Ya, silakan. Adaptif Bu. Adaptif. Seperti apa tuh maksudnya? Misalnya tadi terkait dengan edukasinya, itu perlu kita inovasikan karena masyarakat, saya pikir masyarakat saat ini itu udah biasa dengan jenis-jenis bahan ajar atau edukasi yang pada umumnya. Bisa kita pendekatan yang kita gunakan atau bahan ajar yang kita berikan itu yang baru atau mengikuti perkembangan zaman terkini dengan menggunakan IT dan sejenisnya, Bu. Iya. Bisa kita kirimkan via WhatsApp gitu ya, mungkin ada grup-grup yang kita sebar daripada hoax yang tak sebar-sebar yang bikin masalah, mending kita edukasi via banyak cara lah ya, kita bisa mengedukasi masyarakat gitu ya, secara adaptif ya. Oke, baik. Pelayanan berorientasi pelayanan sudah, kolaboratif sudah, adaptif sudah. Kira-kira apa lagi nilai yang bisa kita terapkan nih kalau dapat kasus seperti ini? Mohon izin Bu. Ya, silakan Pak Denny. Kalau menurut saya ada hal terpenting juga yang harus kita lakukan, yaitu di poin loyal Bu. Karena tanpa kita menerapkan atau memotivasi diri kita untuk loyal, mungkin semua program yang dijalankan sudah matang, sudah bagus, tapi penerapannya yang kurang karena sifat loyal kita yang tidak ada. Terima kasih. Ya, loyal ya, kita setia pada negara. Gimana caranya negara bangsa kita ini bisa maju, bisa sehat dan sebagainya ya. Loyalitas kita kedepankan. Apalagi nilai yang lain ada keterkaitan enggak ya? Izin Bu. Ya, silakan. Menurut saya nilai harmonis juga sangat dibutuhkan. Di mana di sini misalnya ada teman kita, teman sejawat kita misalnya yang gizi ingin menerapkan, kita sebagai apoteker juga membantu dengan ilmu yang kita miliki, dengan nilai-nilai gizinya, dengan menambahkan, membantu saling tolong-menolong. Oke, yes, harmonis gitu ya. Jadi kalau nanti pergi kantor ya, aduh, Bu Husnul sudah datang ini. Wah, iya ya, kita mau kerjasama ini ya, kita mau bikin ini, ya, suasananya kondusif lah dalam kita bekerja gitu ya. Jangan nanti tiba-tiba ada Bu Husnul hari ini tidak ada, alhamdulillah dia masuk, syukur alhamdulillah dia masuk. Kayak apa? Oh dia datang coba bikin ricut orang di sini gitu kan. Mana harmonisnya ini ya. Jadi jadikanlah nanti ya teman-teman kalau di kantor kita lah orang-orang yang ditunggu kehadirannya karena kita bisa membuat suasana kerja bagus ya. Kita harmonis sesama di kantor dan harmonis di dalam menjalankan program-program yang seperti disebut Pak Denny tadi. Baik. Nilai apa lagi yang belum masuk? Izin Bu, kolaborasi. Nilai kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan pemerintah desa, dengan aparat desa dan tokoh-tokoh agama yang ada di desa yang mengalami gizi buruk atau stunting. Oke, baik. Upaya kolaboratif ya. Jadi nanti kalau Bu Ulfa kan penyuluh kesehatan tuh. Iya. Jadi Bu Ulfa jangan cuma bapak dulu di kantor. Nanti kalau ada itu program nanti ditanya Pak Denny yang ceritanya orang kesehatan semua. Pak Denny ada program enggak atau orang turun penyuluhan? Tidak ada anggaran. Kemarin itu kan tak posting semua itu anggaran dipakai untuk ini itu. Jadi itu orang tidak ada anggaran turun untuk penyuluhan. Ngoni Bapak diam saja. Tidak kan? Ya Ibu. Ya, tidak. Orang boleh jalan-jalan ke pemerintah desa. Oh ternyata mereka ada kegiatan sosialisasi misalnya tentang BUMDes misalnya toh.
kita mulai cari info, oh di sana ada kesediaan, oh kita mau masuk. Jadi walaupun tanpa anggaran, Anda boleh upayakan upaya-upaya kolaboratif. Ya, dan jangan jadi ikut PNS yang kalau ditanya, ada nggak apa kegiatan sosialisasi, penyuluhan segala macam, dia ada anggaran, mau turun pakai apa? Ngana mau naik motor pakai apa? Ada motor, tiada DP bensin, ngoni buat apa? Makanya teman-teman nanti building bonds, bikin jejaring, ya, jejaring kerja, kita bisa kolaborasi. Ya, saya dulu kayak gitu. Saya dulu kerja, saya sebagai kepala bidang pendidikan dasar, ya, di Dinas Pendidikan. Saya mengelola anggaran lebih 100 miliar. Dan dana Monifa cuma 30 juta. Mana cukup lah kan 30 juta, 16 kecamatan. Apa yang harus saya lakukan? Ya itu tadi, upaya kolaboratif. Mulai kita kalau setiap apel pagi kita mulai tanya, ya teman-teman di PU, mau ini ada mau turun ke Dampela sana. Oh iya Bu Pin, kita orang mau turun nanti tanggal sekian gitu. Kenapa Bu Pin? Boleh saya menumpang? Berapa orang dalam oto? Cuma 3 orang saya dan sampai staff 2 orang. Boleh saya 1 menumpang? Yo, kau jo di muka. Sopir, teman sopir, saya di belakang. Kan saya DP bos, saya duduk di belakang. Oke Pak Bos, saya bilang. Saya turun melakukan melakukan edukasi, melakukan dengan upaya kolaboratif tadi ya. Gitu. Karena kalau kita mau bilang anggaran ada, susah itu anggaran, apalagi kalau daerah PAD kecil, aduh, kita program banyak, ini mau bikin ini masyarakat bagus, tapi mau di apa uang sedikit, upaya kolaboratif jalan, ya teman-teman ya. Jadi saya 16 kecamatan, saya bisa handle gitu, anggaran cuma 30 juta, jadi saya bisa nebeng-nebeng dengan ada yang dari kesehatan, kita bilang, mau nih ada yang lomba desa, yang dari Pemdes ya, Pintu ada lomba desa di mana di sini. Oh iya kebetulan boleh numpang saya. Jadi mereka sibuk dengan kegiatan lomba-lomba desanya. Saya sibuk pergi di sekolah-sekolah gitu ya. Jadi kalau sudah sampai di sana kan saya sudah tinggal telepon DP kepala sekolah, DP guru, kita ada di sini, boleh minta tolong jemput. Nah sudah saya naik motor ke sana kemari melakukan pengawasan, ya edukasi segala macam. Tidak pakai doi, tidak. Tidak pakai doi, orang yang jemput kita. Kita ada menginap di sini, boleh jemput, boleh Ibu. Mereka sangat senang untuk dikunjungi gitu ya. Nah, sudah bisa. Jadi saya bisa program kegiatan saya boleh jalan ya dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif. Jadi dan besok-besok menjadi PNS ya teman-teman, thinking out of the box-nya dipakai ya, adaptifnya itu dipakai ya. Oke, baik. Ada nilai apa lagi yang belum? Kompeten. Gimana Bu Mia dengan iya akuntabel juga. Kalau Bu Mia kompetennya gimana tuh? Bagaimana kami sebagai tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan kami tentang stunting sehingga bisa mengedukasi kepada masyarakat tentang stunting itu sendiri, pencegahannya. Begitu, Bu. Iya, semua piba edukasi di sana, semua bahasa sosialisasi. Ini stunting sebenarnya apa? kita sendiri yang mau disuruh bersosialisasi kita tidak tahu ya. Kompeten dong, you must learn ya. Sepanjang hidup itu usahakan Anda semua adalah orang-orang yang expert, ahli di bidang Anda masing-masing gitu ya. Dan tidak ada salahnya Anda belajar ya, belajar secara horizontal, secara secara vertikal gitu ya. Saya pelajari tugas atasan saya apabila atasan saya berhalangan ya, saya tiba-tiba yang harus menggantikan, ya tidak apa-apa, peningkatan kompetensi. Besok-besok Anda boleh promosi karena Anda sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan di tempat atasan Anda, gitu ya. Kemudian di sekitaran kita horizontal, ya tiba-tiba penyuluh kesehatan Anda, tiba-tiba misalnya nutrisionisnya tidak masuk. Anda boleh belajar dong dengan masalah nutrisi gitu. Misal nih ya, tiba-tiba berhalangan hadir. Terus ada yang minta, mana nutrisionisnya gitu. Bisa dijelaskan enggak masalah ini, program ini? Karena kita punya nilai kompeten tadi yang kita pelajari, ya kita pelajari. Jadi kita belajar meningkatkan kompetensi diri di bidang kita, ekspor kita di bidang kita, tetapi juga kita bisa belajar pelan-pelan dengan
tugas-tugas teman-teman yang secara horizontal di kita. Menjaga apabila mereka tidak hadir, kita bisa maju menggantikan. Karena kita pelayan masyarakat ini kan dia datang, ya misalnya tentang perawat, ya, bukan saya petugas hari ini, misal ya, itu sana kan di bagian sana, dia bagian sana, bagian UGD, saya kan di sini, tiba-tiba ini ya perawat dia datang, ya kebetulan saya di ruangan saya, misal nih ya, di ruangan saya apa namanya, nggak ada pasien di situ misalnya ya. Oh, saya mau bisa bantu-bantu di sana karena saya juga sudah belajar ya bagaimana apa ini bisa menggantikan, replace ya untuk melayani orang yang datang misalnya. Saya petugas bukan di UGD, tapi di pasien banyak yang kena keracunan apa namanya, mandi di laut. Saya ingat saya mandi di laut Pantai Talise sana. Tiba-tiba ponakan saya itu disengat ubur-ubur yang panjang itu sampai demam, panas, pokoknya nggak bagus itu berapa orang yang kena langsung masuk di UGD. Bayangin DP perawat cuma satu, kok ada perawat yang kita lewat, cuma bapak duduk di situ, saya bilang dia tidak bantu ke sana ke sini itu, iya kan harusnya bantu pasang impus Ya, karena itu langsung diimpus ya, itu yang ada yang ibu-ibu sudah muntah-muntah keracunan gitu ya. Tapi pas saya lihat ada perawat yang saya bilang, oh tidak Bu, saya tidak tugas di UGD. Ya Tuhan, ada bantu kayak ke sana. Nah, jadi tingkatkan kompetensi diri ya, kompetensi diri dengan apa nih yang sejajar dengan kita horizontal gitu ya. Ya gitu. Bentuk apa bikin peduli juga ya. Orang di sana ada 30 pasien, DP perawat cuma 1. Muncul kamari 1. Ya, ala 2. Ini orang sudah muntah-muntah, ini lantai UGD sepenuh dia muntah. Tidak ada yang bawa itu pispot, bawa itu apa wadah untuk tempat orang muntah. Tidak ada karena cuma 2 orang di sana. Tiba-tiba harusnya perawat-perawat yang cuma duduk-duduk manis, yang cuma baca cerita Carlota kiri kanan, itu kan harusnya punya apa ya? Nilai apa ya yang harus muncul? Empati. Itu masuk di nilai apa itu empati? Dari 7 itu. Harmonis. Apa? Harmonis ya? Harmonis. Nah, masuk di nilai harmonis gitu ya. Bagaimana caranya kita ada harmonisasi ya di dalam pekerjaan itu kita saling bantu. Jadi bukan cuma bilang kita kan cuma di di ruangan di ruangan apa namanya objin. Kita kan di sini kita petugas. Apa kita pergi ke sana bukan tapi tugas tidak ya. Kalau Anda kosong di situ, ayo di sana pas lagi pada saat di sana lagi rusuh dengan ada yang masuk ke sana yang kena stroke, bayangin. Saya tanya, ibu jam berapa di sini? Saya dari kemarin, Ibu, dari kemarin sore, semua 24 jam saya di sini, Ibu. Belum ada tahu saya mau kemana. Bayangkan, ini kemana ini perawat yang lain gitu ya. Jadi teman-teman, silakan nanti ya kerja yang bagus, kompetennya. Ini lagi satu nilai. Akuntabel. Kira-kira akuntabel itu di mana itu keterkaitannya nanti dengan kasus stunting itu? Berdaya, Bu. Silakan nih Putu. Kalau menurut saya Bu, semisal kita diberikan program tentang penyuluhan tentang stunting, kita harus bertanggung jawab Ibu dari awal program sampai selesai program. Itu maksudnya kayak tidak setengah-setengah untuk melakukan program tersebut. Jadi kita bertanggung jawab. Tapi kalau ditanya nanti, Ibu Putu, Ngana kemarin sudah edukasi, sudah. Terus sudah dikerjakan, sudah Ibu. Terus mana laporannya? Aduh Ibu, laporan kita bikin, tapi saya kerjakan Ibu, saya bertanggung jawab Bu, saya laksanakan itu, betul lillahi ta'ala Ibu, saya kerjakan semua itu. Betul ngoni kerjakan, tapi ditambah lagi dengan mempertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi akuntabel itu artinya saya bertanggung jawab dengan tugas. Ya, betul, saya sebagai penyuluh saya laksanakan. Kalau tidak percaya Ibu boleh cek di sana. Saya kemarin Bu di sana, hari Sabtu saya bikin penyuluhan, bla bla bla. Tapi laporan tidak ada. Nah, belumlah akuntabel, masih setengah. Ya. Jadi nanti Anda kalau kerja ya, Anda harus bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkannya. Betul ya?
Jadi bikin DP laporan. Ini DP laporan, Bu. Yang hadir 50 orang, ya. Nama-namanya ini semua. Ini daftar hadirnya, Ibu. Ya, kemudian begini, Bu. Oh, kemarin saya bikin pretest dulu, Ibu. Misal ya, ternyata pengetahuan mereka itu masih 40, ya. Setelah ini lagi, Bu. Oh, ternyata ada peningkatan, Ibu. Rata-rata 80. Berarti ada peningkatan 40% di pemahaman mereka, Bu, tentang stunting, seperti itu. Kita bikin laporannya. Oh, kita foto, dokumentasi, gitu ya. Materinya mana? Oh, ini materinya. Oh, ada materinya, tahu dia bikin, gitu ya. Jadi akuntabel, Anda bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan bahwa kegiatan itu diselesaikan dengan baik. Bisa ya? Itu bentuk akuntabilitas. Atau bila perlu kita bikin di radio, ya kan, misalnya ya puskesmas ini melaksanakan penyuluhan masalah stunting di desa ini, ada penyuluhan, masyarakat jadi terbuka ya, jadi transparan. Oh iya, mereka telah melakukan kegiatan-kegiatan edukasi dan sebagainya. Gitu ya teman-teman semua ya. Ya, Bu. Nah, kayaknya sudah hatam semua ini dengan nilai berakhlak ini. Dan memang saya tidak di sini, kapasitas saya tidak mengajarkan Anda lagi materi ya, karena materi sudah Anda pelajari sendiri di emosi ya. Jadi kita saya cuma mengingatkan kembali bahwa ternyata ada 7 ya nilai core values ASN yang harus kita terapkan ya. Besok ini kan sebentar lagi mau menyusun rancangan aktualisasi itu. Ya kan? Sudah. Jadi sudah pada tahu ini nilai-nilai yang harus Anda terapkan ya di dalam menyelesaikan tugas. Nanti kan masuk agenda 3 nih. Kalau agenda 3 nanti sudah masuk dengan isu-isu apa. Kalau agenda 1 kemarin Anda dibekali kemampuan awal bela negaranya, ya kan? Mungkin ada kegiatan, ada permasalahan mau diselesaikan. Kok ngoni sakit-sakitan, bisa selesai itu kegiatan. Benar enggak? Ya kan? Makanya Anda harus olahraga, ya kan? Anda sudah praktek ya? Kemarin belum ya, mungkin klasikal baru praktek ya. Anda harus misalnya Anda mau bikin penyuluhan, ya kan? Anda sudah belajar tentang etika berpakaian sebagai seorang PNS, benar kan? Ngana muncul meyakinkan siapa yang mau kasih penyuluhan. Dan mulai dari situ, Bu, itu Bu Ulfa. Itu yang mau kasih penyuluhan. Aduh, kayak meyakinkan. Gitu kan. Nah, makanya ada grooming gitu ya di agenda 1 ya, teman-teman. Jadi Anda sebagai seorang PNS, Anda harus tampil bagus, ya performanya bagus gitu ya. Supaya bisa meyakinkan masyarakat. Tahu enggak, banyak loh penyuluh-penyuluh yang datang. Siapa yang mau kasih penyuluhan itu? Berhenti, kita mau hadir. Siapa gitu kan? Mau ada itu mau datang, Putu. Gitu. Apa yang dia bilang tidak jelas. Malah dia itu betul itu dia penyuluh itu. Astaga, tidak meyakinkan gitu ya. Jadi makanya teman-teman belajar di agenda 1, sikap Anda bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku ya dalam bela negara. Bela negara Anda itu bagaimana Anda mampu meyakinkan orang-orang ya, gitu ya, bekerja ya, memberikan pelayanan terbaik dengan cinta tanah airnya, rela berkorban. Dari tadi itu Bu Ulfa ya, ada anggaran, munculkan itu nilai rela berkorban, ya kan? Benar enggak teman-teman? Benar, Bu. Iya, Bu, benar. Nah, jadi ini demi bangsa, demi negaraku, ya. Saya makan di sini, saya dapat penghasilan di sini, saya hidup di sini, ya. Saya besar di sini dan matiku pun di sini, ya. Rela berkorban. Nah, masukkan. Tambah lagi nilai di agenda 2, ya. Kalau berakhlak teraktualisasikan dengan baik, tertanam bagus, ya, seedingnya bagus di badan kita, insya Allah ya teman-teman, kita bisa melaksanakan pengabdian, ya, menjalankan tugas dengan baik. Jadi teman-teman itu cintai pekerjaanmu sekarang, ya. Jadi saya sebagai perawat, I really love as a nurse gitu ya. Saya sangat senang menjadi seorang perawat. Sama dengan Ibu, saya ini suka sekali ngajar. Makanya kemarin dari dunia struktural Ibu tinggalkan karena saya cinta dengan mengajar gitu ya. Saya senang, saya suka bercerita sih ceritanya ini. Jadi saya senang sekali kalau ngajar gitu.
Jadi Ibu ngajar di kampus, gitu, ngajar lagi teman-teman yang ikut pelatihan, latsar, ya sampai pejabat eselon 3 gitu ya, yang kita ajar. Bagaimana mengajar teman-teman yang masih CPNS, bagaimana teman-teman yang PNS, ya yang kepala puskesmas, Ibu ajar, kepala rumah sakit, Ibu ajar, bagaimana memanage bagus pekerjaan di kantor, bagaimana membuat perubahan-perubahan layanan sehingga punya kinerja bagus, kayak gitu-gitu. Ibu sangat senang ngajar. Jadi teman-teman harus mencintai pekerjaannya, ya. Saya Bu sebagai penyuluh, saya Bu pengawas telekomunikasi. Bu ini pokoknya ini Pak Ahmad nih ya kerjanya ya. Bagaimana itu supaya Bangkep nanti kalau seminar tidak putus-putus DP WiFi. Tahu enggak kemarin itu ada yang seminar dari Bangkep ya, yang peserta PKP apa PKA kemarin. Oh, kasihan dia sekeliling sepanjang pantai, sepanjang laut. Bagaimana caranya dapat jaringan? So, pindah dari kafe satu ke kafe satu gitu ya. Bagaimana supaya tersambung ini jaringan? Termasuk Ibu yang kemarin. Aduh, itu stres luar biasa Ibu kemarin seminar PKA. Mati lampu di rumah. WiFi mati. Jaringan Telkomsel tidak bisa pakai HP. Ah, Tuhan. Pergilah saya di Maestro Pizza yang Palu, tahu kan ya teman-teman? Bela-belain pergi di sana supaya dapat jaringan gratis. Akhirnya kita bayar itu makan minum karena anakku pas tahu, Mama di mana di Maestro. Mama tuh orang kasih itu bayar 1.700.000 sekian. Oh Tuhan, gara-gara WiFi ini honor ujian. So 1 juta itu lebih banyak yang saya bayar itu pergi bahas seminar di Maestro daripada honor yang saya dapat. Itu semua namanya rela berkorban. Kalau di nilai agenda 2, nilai mana yang masuk itu? Dari 7 itu. Kira-kira. Masuk di akuntabel, Bu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kira-kira apa lagi, nilai mana lagi yang masuk? Berorientasi pelayanan, Bu. Berorientasi pelayanan. Apalagi nilai yang masuk? Adaptif, Bu. Adaptif. Di sini tidak ada adaptif, kita yang pikir di Maestro sana. Saya pikir-pikir pasti saya mau cari tempat yang nyaman gitu ya. Tempat yang tidak terbuka, yang bisa agak tertutup ruangannya supaya tidak terlalu ribut misalnya ya. Saya berpikir yang pertama itu saya ke Maestro deh. Di sana tempatnya agak dingin gitu ya, adem gitu ya. Saya di sana bisa duduk ini kasih saya sebagai coach ya, sebagai coach di sana sebagai moderator. Jadi kesanalah saya. Nilai orientasi pelayanan. Oke, supaya tetap puas nih pelanggan kita ceritanya ya dengan layanan. Kemudian nilai adaptif masuk. Nilai apa lagi tadi masuk? Akuntabel. Oh iya. Bertanggung jawab sampai saya sesak napas di sana, tahu enggak? Karena saya kecapean mau naik Grab ke sana. Di rumah kebetulan kendaraan enggak ada. Anak saya lagi wisuda S1. Jadi suami saya pergi mendampingi. Saya tetap di room Zoom. Jadi mobil tidak ada, kendaraan tidak ada. Pesan Grab tidak bisa tidak ditemukan titik Maestro. Kenapa? Jaringan bermasalah. Ya, pokoknya kacau balau deh itu ya. Kira-kira nilai apa lagi yang masuk? Selain tadi akuntabel, selain berorientasi pelayanan. Loyal, Ibu. Loyal. Iya kan? Aduh, kalau saya tidak cinta ngoni semua ini supaya bisa lulus bagus, supaya bisa besok menjadi pemimpin yang bagus ya, bisa memberikan perubahan yang bagus terhadap kinerja organisasi dan sebagainya. Kita bodoh amat ya. Mending kita tidur. Iya kan? Kita tidur saja. Kan jaringan mati. Saya mau backing apa? Iya kan? Saya mau ke sana, tentu saya harus keluar duit. Benar enggak? Pas anak saya kan lagi koas. Pas dia bilang, di Maestro, tunggu gitu. Langsung datang. Pas tak bayar. Datang lagi anak saya satu, tunggu. Semua tunggu Iko. Akhirnya yang harusnya saya cuma bayar 200.000, akhirnya jadi banyak dibayar. Karena mereka semua mau cari jaringan.
ya mau cari jaringan gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya teman-teman semua, jadi silakan teman-teman semua tunjukkan kinerja terbaiknya ya dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak ya, core values ASN-nya. Jadi silakan bersemangat ya semuanya untuk bisa menyelesaikan semua tugas-tugas di kantor ya. Jadi betul-betul nanti karena kita di sini tujuannya adalah untuk membangun karakter. Ya, membangun karakter teman-teman semua sebagai betul-betul perawat yang handal, perawat yang profesional dan sebagainya. Saya mau share screen dulu sedikit ya, teman-teman, untuk materinya penguatan saja sih, karena teman-teman saya lihat sudah pada paham semua. Pas tadi bercerita, kayaknya sudah pada baca modul. Kayaknya sebelum masuk semuanya langsung baca modul kayaknya tadi nih. Feeling ibu mengatakan, Ibu Aspina mau masuk ini, saya baca dulu modulku gitu ya. Betul enggak teman-teman? Ini feeling saya aja nih. Ibu bisa aja, tidak kok Bu, saya enggak baca modul tadi. Modal ingatan kemarin. Iya, jadi ya teman-teman semua di agenda 2 seperti yang sudah kita diskusikan tadi bahwa kita ada 7 ya. Jadi tadi teman-teman sudah bisa saya bisa menangkap bahwa teman-teman sudah memahami dengan baik ya ke-7 nilai ini. Jadi Ibu tinggal memberikan penguatan saja bahwa kita sebagai ASN ya sebentar lagi mau dapat SKPNS. Wah, senangnya saya bisa pakai lamar anaknya orang nih SK ini. Iya kan, ini juga yang perempuan yang belum married, saya Bu sudah karena janji saya Bu, saya PNS baru mau dilamar. Wah, saya belum tanya tadi ini sudah pada married atau belum ini. Nanti sebentar Ibu tanya ya. Nah, jadi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Nah, teman-teman, jadi yang pasti ya bagaimana Anda berorientasi pelayanan ya teman-teman harus paham betul bahwa teman-teman paham ya bisa penuhi kebutuhan masyarakat. Seperti yang saya contohkan tadi bahwa ternyata di Bangkep di desa ini, di kecamatan ini banyak angka gizi buruk misalnya. Saya paham dan saya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan kebutuhan mereka untuk lebih paham ya seperti itu. Mereka lebih memahami, mereka butuh pengetahuan, they are needing the knowledge gitu ya. So I give the knowledge of stunting misalnya ya. Jadi silakan ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Jadi Ngoni perawat-perawat harus betul-betul ramah. Jangan anak saya kan lagi koas nih tahun kedua. Dia bilang, Mama itu perawat, kayak saya mau tinju Mama. Dan, kenapa nak? Kenapa? Mama sama. Ya sekarang kan lagi koasnya lagi di tempat orang bersalin. Mak kasihan itu ibu, Mama kasihan dia suka sakitan. Itu perawat cuma dari marah-marah dia bilang, kenapa? Ibu tahu sebab bataria. Kalau sakit, memang sakit. Tapi ibu tahu sebab bataria. Ibu, saya ini belum tidur. Ibu sakit sampai telinga, badan ibu bataria. Masa nak? Tunggu Ngoni ya. Kita kalau ada ini perawat yang kita ajar di CPNS, kita mau kasih tahu ini. Jadi Ngoni biar stres. Ya, saya tahu Anda pasti stres. Benar enggak? Datang satu banyak belum ini pasien yang banyak DP permintaan gitu. Sadik bataria sus, sadik bataria sus gitu. Sadik bataria sus. Ini kalau ada ini obat tidur kita mau kasih minum obat tidur ini pasien supaya dia tak tidur dia bataria. Waduh. Jadi Anda mesti ramah ya. Jadi ramah, walaupun Anda stres tingkat dewa di situ, ayolah Anda tetap ramah, Anda tetap kasih senyuman terbaik gitu. Padahal ini mata so tinggal 5 watt, kasihan kita belum tidur ini pasien ini bataria gitu ya. Anda harus bisa dapat diandalkan ya sebagai perawat, sebagai penyuluh ya. Jadi silakan ya tenaga kesehatan, Anda sebagai nanti yang bagian pengawas telekomunikasi nih di Kominfo ini. Sobat bataria lagi tuh OPD. Kenapa ini tahun penjaringan? Dan, Pak, dia marah-marah kita juga sini stres gitu. Ayolah, jadi Anda mesti ramah. Melakukan perbaikan tiada henti, ya.
Jadi selalu Anda berpikir kreatif bagaimana apa yang harus saya perbaiki, apa yang saya jadi jangan hari ini sama dengan yang hari kemarin sama lagi hari besok begitu. Apa yang harus saya perbaiki ya di dalam layanan saya sebagai perawat, sebagai penyuluh, apalagi yang mau saya lakukan gitu ya. Dikasih penyuluhan, kayaknya belum efektif deh. Belum sesuai harapan saya nih capaian. Saya mau lakukan lagi perbaikan ya. Jadi setiap saat Anda melakukan perbaikan ya, perbaikan layanan tiada henti. Silakan ya. Kemudian untuk perilakunya tadi sudah teman-teman ya, sudah jadi harus bertanggung jawab, disiplin, bagaimana Anda kerja efektif, kerja efisien gitu ya. Jadi teman-teman saya punya kebiasaan yang saya mulai tahun ini ya. Jadi mulai dari awal tahun ini 2022 Ibu punya kebiasaan baru ya di kantor. Jadi saya selalu keluar dari toilet ya. Saya selalu keluar dari toilet. Toilet yang samping ruang kerja saya itu ada tiga room. Ya, setiap saya keluar, jadi ada 4 lampu yang saya matikan. Ya, jadi kan ada room tempat cuci tangan, kemudian ada room toilet. Saya matikan semua lampu itu. Jadi 4 lampu saya matikan. Jadi setiap saya keluar, saya matikan semua 4. Pas saya datang lagi, menyala semua lagi 4. Jadi pas saya keluar dari toilet, saya matikan lagi 4-4-nya. Kemudian pas saya masuk lagi, menyala semua lagi 4-4-nya. Bagaimana kita mampu menggunakan ya aset ya, bagaimana di kantor kita bisa hemat, efisien itu kan hemat ya. Jadi saya mulai jadi setiap keluar saya matikan lampu semua. Padahal saya pakai cuma 1 room toilet kan, 1 saya pakai ya. Pas datang nyala gitu. Oh sudah, itu saya matikan semua, dimatikan karena kita mau hemat. Ya, bentuk-bentuk akuntabel. Itu baru saya mulai kemarin. Jadi awal tahun saya mulai masuk karena belajar tentang nilai akuntabel. Iya ya, saya harus efektif, saya harus efisien gitu ya. Jadi jangan juga dan tidak menyalahgunakan kewenangan gitu ya. Nah, kompeten teman-teman harus bisa meningkatkan kompetensi diri, juga membantu orang lain belajar. Ya, sekarang kan seperti yang disampaikan tadi teman, kita harus adaptif nih. Bagaimana teman bisa adaptif? Misalnya ya, kita harus bantu orang lain. Ini sekarang ini semua edukasi pakai IT. Kong taman 1 biar buka WA tidak tahu. Mau share videonya tidak tahu. Bagaimana saya ini disuruh ini share ini video edukasi. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya. Bantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dia asal jadi, backing laporan dulu. Oh iya, kita backing Jo. Yang penting asal jadi, asal ada itu laporan sudah aman. Janganlah. Jadi silakan teman-teman berikan selesaikan tugas-tugas Anda dengan kualitas terbaik. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini mengingatkan saja ya teman-teman, karena ini semua ada di modul, menghargai setiap orang, ya, bagaimana Anda bisa harmonis, suka menolong orang lain. Ya, seperti yang Ibu cerita tadi, di UGD itu cuma 2 orang, kok ini pasien ada 50 masuk. Kok yang lain cuma bapak duduk. Ayolah, tolong orang lain gitu ya. Jadi bangun lingkungan kerja yang kondusif, itu harmonis ya, teman-teman. Jadi bagaimana loyal, ya, bagaimana Anda harus pegang teguh ideologi, menjaga nama baik sama ASN, pimpinan, ya, silakan. Jaga rahasia jabatan dan rahasia negara, ya. Di jabatan kita itu ada sesuatu yang harus dirahasiakan, ya, akan dibuka apabila sesuai dengan perundangan yang berlaku. Misalnya Anda diaudit dan sebagainya, misalnya ya. Kemudian itu harus Anda sampaikan sesuai aturan, ya silakan. Tapi menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Adaptif, banyak tadi adaptif ya. Bagaimana perubahan bahwa kita layanan sekarang ya itu manfaatkanlah IT ya, digitalisasi layanan sekarang sangat diperlukan untuk memberikan layanan yang lebih bagus. Jadi teman-teman harus pandai menyesuaikan diri, berinovasi, bertindak proaktif ya. Bagaimana Anda
mampu kolaboratif juga. Nah, ini banyak-banyak tadi contohnya ya. Jadi Anda ada masalah stunting. Oh, saya sebagai penyuluh kesehatan, saya butuh bantuan siapa lagi? Pihak mana saja yang bisa berkontribusi ya? Seperti itu. Jadi kayak kemarin kita mau percepatan capaian vaksinasi, maka dilibatkanlah dari TNI ya, dari kepolisian, diajaklah semuanya untuk berkontribusi untuk melakukan percepatan ya capaian vaksinasi. Jadi Anda semua harus mampu terbuka bekerja sama ya. Jadi harus mampu menggerakkan sumber daya, di mana sumber-sumber daya yang ada itu digerakkan dengan baik supaya tujuan kita bisa tercapai. Itu ya, mengingatkan kembali nilai kita ada 7. Dan lupa ya, ini tak Ibu IG ini. Jadi mesti ngoni follow semua udah 10 ini kita tunggu. Mulai saling nggak ambil HP ya, Ulfa nggak ambil HP ya. Mulai follow tapi Instagram biar sampai follower bertambah dan ya. Iya, jadi ini IG Ibu. Itu ya, jadi Ibu mengingatkan kembali nilainya. Silakan ya teman-teman nanti menyusun kegiatan-kegiatan di rancangan aktualisasinya, menerapkan nilai-nilai. Jadi nanti kalau teman-teman mau menerapkan nilai, tidak boleh dari 7 itu ya, ada salah satu yang tidak ada. Jadi 7 itu mesti masuk semua. Entah dia di kegiatan pertama, di tahapan kedua, pokoknya jadi hampir, jadi misalnya ada 10 kegiatan, ya, mungkin di kegiatan pertama tahapan ada 3 misalnya ya, oh di sini nilai yang masuk itu kolaboratif, adaptif, kompeten, oh di sini berorientasi layanan, bla bla bla, terus jadi di semua kegiatan ya sampai di ujung itu nilai-nilai berakhlak semuanya masuk, ya, masuk dia semua di situ. Jadi tidak mesti misalnya sosialisasi. Tahap pertama, menyiapkan menyiapkan materi sosialisasi. Pada saat menyiapkan materi sosialisasi, nilai apa yang paling prioritas saya harus aktualisasikan di situ? Kira-kira nilai apa di situ yang paling prioritas untuk kita aktualisasikan? Menyusun materi sosialisasi. Dari 7 itu. Nilai kompeten, mana? Nilai kompeten 1. Nilai apa lagi? Berorientasi pelayanan, Bu. Jadi kita harus tahu apa yang dibutuhkan. Kita paham ini kebutuhan yang mau dikasih edukasi. Oke, berorientasi pelayanan. Kira-kira apa lagi? Kompeten berorientasi pelayanan. Bukannya 2 itu saja, Bu, yang prioritas. It's okay. Tidak masalah. Ya, 2 itu, Bu. Saya pas mau susun materi, saya mau betul-betul lihat apa yang dibutuhkan oleh peserta yang mau saya sosialisasi. Kemudian saya harus kompeten bahwa saya ini orang expert ini di dalam menyusun bahan. Misalnya, saya belajar ini bahan yang terbaik itu modelnya seperti apa yang harus saya. Ini masyarakat yang saya mau edukasi karakternya seperti ini. Maka saya harus kompeten menyusunnya. 2, Bu. Oke, tidak masalah. Ya kan, pada saat menyusun bahan. Kemudian setelah kita susun bahannya, misalnya kita mau misalnya apalagi mengantarkan surat misalnya ya, mengantar surat undangan sosialisasi. Sudah. Kira-kira pada saat mengantar undangan apa ya nilai yang mau saya aktualisasikan? Ini kolaboratif, Bu. Kolaboratif. Nanti saya kerjasama, Ibu. Ini surat, Ibu, ada 100. Masa saya sendiri yang mau pergi antar, Ibu? Kebetulan kita mau titip di Oto, kita mau di terminal, Ibu. Kita mau titip sama sopir yang ke Kinangkung, saya mau titip yang ke sini, saya mau titip yang ke sini, gitu ya. Misalnya ini ya, contoh gitu. Kolaboratif, Ibu. Apa lagi kira-kira? Akuntabel. Bertanggung jawab saya dan saya laporkan ini 100 sudah saya sebarkan ya, yang ini di sini, yang di sini sekian, yang kecamatan ini sekian misalnya ya, ada laporannya 100 itu kemana semua itu undangan. Jangan sampai kejadian ada di kantor kami dulu ya, di kantor kami dulu ada peserta, mungkin Pak Asin ini masih ingat,
Ada pegawai disuruh antar surat ke peserta pelatihan, surat pengembalian peserta pelatihan. Tahu enggak? Itu kan ada 40 peserta, yang diantar cuma 2. 38 dia ditanya, itu peserta sudah datang terus di kantor. Ibu, mana surat pengembalian kami ya ke kantor ya bahwa kami telah menyelesaikan pelatihan. Oh, Ibu sudah dikirim. Datang lagi, oh Bapak sudah dikirim. Kita mulai cari si Aco ini ya. Nggak usah sebutkan namanya Aco saja saya bilang. Kita mulai cari. Cok, itu surat kok ini so kirim semua di OPD yang peserta itu so ada apa ini selesai pelatihan. Ya coba harga. Sudah Bu. Berapa ngoni ada kirim? 2 Bu. 38 mana? Ada Bu, masih di sadel motor. Oh Tuhan, pantas peserta sudah datang mengamuk semua gitu ya. Ternyata surat pengembalian peserta. Nah, jangan sampai surat sosialisasi sampai di orangnya gitu ya. Nah, upaya apa yang harus dilakukan? Itu tadi kolaboratif, apalagi gitu. Jadi seperti itu ya, teman-teman, menyusun nilai-nilai yang masuk ke dalam kegiatan aktualisasi teman-teman nanti. Oke? Clear? Clear ya? Nah, kemudian nanti teman-teman penugasannya ya, penugasan di Kolabjar itu kan di Kolabjar itu ya, teman-teman itu nanti Anda bikin summary materi ya dalam bentuk mind map. Teman-teman tahu lah itu mind map kayak apa ya. Bikin summary dalam mind map, nanti buka Kolabjarnya. Nanti tinggal upload tugasnya. Ada video role model, kira-kira tokoh nasional yang bisa kita ceritakan yang sudah menerapkan berakhlak ini ya, atau nilai berakhlaknya boleh Anda bikin videonya ya, mungkin bukan cuma 1 orang atau 2 orang, silahkan pokoknya Anda berkreasi, tampilkan video role model tokoh-tokoh berakhlak gitu ya. Kemudian bikin learning journal. Jadi apa yang Anda dapatkan sudah dari modul ya, dari pembelajaran gitu ya, learning journal, buat learning journal. Kemudian teman-teman ada nanti membuat video simulasi berakhlak. Jadi kan ada 2 kelompok tuh. Nah, silakan bikin simulasinya. Ya, misalnya pada saat Anda merawat, ya, bagaimana Anda modelnya Anda menerapkan nilai berorientasi pelayanan, bikin video simulasinya. Kemudian bagaimana Anda adaptif, gitu ya, bikinlah videonya. Jadi berakhlak dikemas sedemikian rupa, Anda simulasikan dalam 1 video. Silakan, entah nanti bagaimana modelnya, berbagi tugas 5 orang, kan 5 orang 1 kelompok, silakan berbagi tugas, ya. Oh nanti saya yang adaptif, misalnya saya, atau terserah deh, ya. Anda yang berinovasi, bikinkan videonya, ya, simulasi berakhlak. Kemudian kasus. Silakan Anda analisis 1 kasus, silakan diskusikan ya kasusnya atau jadi kalau misalnya tugasnya individu enggak apa-apa Anda berdiskusi ya. Jadi cara menganalisisnya. Kasus ini terjadi misalnya di kantor saya. Kemudian Anda analisis bagaimana sebenarnya penerapan nilai berakhlaknya. Ya. Jadi analisis bahwa nilai ini tidak tertanam bagus, tidak teraktualisasikan, tidak muncul ya, seharusnya seperti ini ya, have to be like this gitu ya, silakan. Kemudian nanti Anda menyusun rencana tindak lanjut ya. Jadi kan teman-teman kemarin sudah ada isu kan, teman-teman kan di agenda 1 outputnya ada isu ya, isu di tempat tugasnya. Sekarang Anda boleh susun kegiatannya ya, kegiatannya Anda susun, kemudian Anda sudah mulai memasukkan nilai-nilai di setiap tahapannya. Ya, itu RTL-nya. Silakan Anda buat ya, nilai-nilai yang masuk. Ingat, nilai berakhlak ada 7, usahakan itu semua ada. Ya. Jangan sampai pas dilihat ada 7 kegiatan, 1 sampai 7, pas dicek nilai loyal kemana Kenapa tidak ada gitu ya. Nah, jadi semuanya harus muncul ya. Jadi silakan Anda susun tahapan-tahapan kegiatan penyelesaian isu yang sudah ada di agenda 1 kemarin. Ya, kemudian Anda masukkan nilai-nilainya. Kemudian Anda boleh tampilkan best practice, ya, best practice praktek terbaik di mana Anda bisa lihat adanya penerapan nilai berakhlak. Oke, ya. Jadi nanti teman-teman kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Insya Allah kita ketemu lagi hari Selasa pukul
jam 1 siang, 3 jam pelajaran. Nah, nanti di hari Selasa itu ya insya Allah jam 1 siang teman-teman mempresentasikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Oke? Jadi kalau ada yang bikin video nanti tampilkan videonya gitu ya. Yang sudah bikin misalnya yang sudah bikin simulasi ya, kita mau lihat sama-sama nanti kita bisa bisa kasih masukan ya, kita bisa bahas ya bahas penugasan-penugasan yang sudah diselesaikan. Oke. Clear? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Pak Denny. Mau tanya, Bu, untuk video simulasi berakhlak sama analisis kasus itu tugas kelompok apa individu, Bu? Dilihat di kolabjarnya itu, Ibu enggak ingat itu. Dilihat ada penugasan individu, ada penugasan kelompok. Ya? Oh, iya. Okay. Kalau simulasi itu kayaknya kelompok deh. Kelompok. Ya? Ya, kalau kasus itu Ibu lupa kasus itu kalau dia individu berarti teman-teman lihat kasusnya yang terjadi di unit tugasnya masing-masing. Ini terjadi nih barang ini ya. Kenapa ini pasien di UGD sudah 24 jam tidak ada pindah-pindah di rawat inap? Apa yang terjadi di sini gitu ya? Anda analisislah pakai nilai berakhlak. Oke? Ya. Oh, dari berorientasi pelayanannya terjadi kasus ini karena ini. Seharusnya seperti ini gitu ya. Seperti itu. Oh, terjadi seperti ini tidak ada upaya kolaboratif kerjasama ya dengan misalnya ya dengan ruangan-ruangan lain yang perawatnya banyak, tidak ada kegiatan situ, tidak ada pasien di situ misalnya. Bagaimana itu dikerjakan sehingga tidak terjadi lama-lama? Bayangin itu ada saudara saya itu kena stroke dia, 24 jam. Baru masuk di ruang rawat inap. Kita bilang, apa ini? Kenapa lama sekali? Ada yang bilang, Bu, belum ada hasil dari dokter ini, belum. Bagaimana upaya kolaboratifnya itu? Harusnya bisa cepat. Makanya orang-orang banyak duit itu kalau sakit dia mau berobat di rumah sakit di Indonesia. Cuma mati kita, ya, lama batungku yang harusnya tadi bisa sehat, belum sehat. Jadi seperti itu ya. Jadi ya layanan kesehatan di Indonesia masih termasuk yang buruk di dunia, ya. Jadi bagaimana teman-teman sebagai penyuluh, perawat, ini perasaan Pak Aswin ini, oh bukan ya siapa yang kemarin kawin Ramadan ya, Pak Aswin. Ramadan itu ternyata dia ahli media perawat. Saya bilang, Ramadan, kau ini tidak cocok, kau harus jadi perawat. Kenapa kau jadi sopir? Dia masuk di atas. Dia ini ahli media keperawatan. Baru saya lihat itu kalau gelar. saya dengar itu untuk perawat itu apanya yang belum dia lewati itu ujian apanya itu saya kurang tahu. Makanya dia jadi sopir. Rugilah, kasihan orang tua suka kasih sekolah. Harusnya dia sudah bisa jadi PNS, jadi seorang perawat juga seperti teman-teman di sini, ya. Oke, jadi teman-teman semua, Anda adalah orang yang beruntung, ya. Anda yang beruntung, banyak bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa sampai di titik ini saya sudah punya pencapaian sampai titik ini. Jadi teman-teman, pilihan untuk ikut Latsar cuma 2, ya, cuma 2 pilihan. Anda lewati ini Latsar, lulus dengan sangat memuaskan dan lulus dengan memuaskan. Oke, jadi cuma 2 pilihan, tidak ada pilihan lain. Maka tugas-tugas mesti kerjakan. Ya, ayo ya, jadi munculkan itu disiplin, munculkan itu prakarsa, munculkan itu kerjasama, munculkan itu kepemimpinan, ya. Yang sudah kita pelajari di agenda 1, kita bawa lagi di agenda 2. Ya kan? Bahwa saya harus disiplin, saya harus punya kepemimpinan. Bagaimana ini saya sebagai ketua kelompok? Apa yang saya mau bikin ini sebagai anggota kelompok yang 4 orang ini? Mau bikin bagaimana kita? Prakarsa kita muncul bagaimana? Bagaimana model kerjasama kita untuk menyelesaikan tugas-tugas? Oke? Ya, jadi semangat semuanya. Ya, nanti insya Allah ini saya kalau dikasih kesempatan ingin ke Banggai Laut lagi. Masih banyak sekali tempat ya yang ingin saya kunjungi di Banggai, bukan Banggai Laut, Banggai Kepulauan. Sekalian itu kalau ke Bangkep itu sekalian ke Banggai Laut, tinggal naik menyeberang di Podi kan? Di Tobing. Podi. Tobing. Kalau saya mungkin
Kalau saya mungkin insya Allah mungkin kalau tidak Juli ya Agustus kita ada rekon aset di sana Bu rencananya. Iya, boleh lah. Tak kalau ada Iya. butuh pendamping perjalanan dinas, Iya, anggarannya ada, makanya. udah. Bisa kalau Iya. menumpang oto kita dengan Pak Aswin nih. Kalau tiada anggaran kita menumpang dengan Aswin. Kalau tidak pakai mobil ini. Nanti Iya. kita minta ini buat teman-teman yang di sini Iya. supaya kita dibawa juga di tempat-tempat yang ya tempat Baik wisata. support Ya. nanti Orang teman-teman itu nanti kan ini kalau ini sambil kerja sambil selesaikan ininya sambil refreshing ngoni semua kalau kerja jangan terlalu serius ya, kita serius, kita santai, kita sukses ya kan. Dia menjadi perawat itu terus dia Tuhan tengok kiri kanan juga. Ayolah, orang sukses itu menurut buku yang saya baca adalah orang-orang yang bisa traveling, bisa refreshing, begitu. Gara-gara baca buku itu, akhirnya Ibu so pergi traveling kemana-mana. Gara-gara itu baca itu buku, ya. Jadi apa ini teman-teman silakan ya kerja dengan serius ya, berkarir dengan baik. Anda bisa berhasil dengan baik kalau Anda punya karakter bagus, ya. Nah, di agenda 2 ini kita pembentukan karakter. Bayangin kalau sudah Anda berorientasi pelayanan, saya sudah tahu apa yang mereka butuhkan, saya berikan pelayanan terbaik, saya berikan kepuasan kepada mereka. Orang pada senang dong, ya. Jadi kalau ada pasien yang datang, saya nanti minta tolong kalau ada Pak Rizky, saya suka Pak Rizky yang ganti saya punya perban. Ya, saya kaki ini ada luka-luka ini, tapi kalau ada Pak Rizky minta tolong Pak Rizky yang bisa kasih saya misalnya pelayanan, misal ini ya contoh gitu ya. Kalau ada apoteker Bu Husnul gitu ya. Kayaknya itu rekomendasi obat pengganti yang dikasih dokter itu bagus itu yang misal gitu ya. Nah, silakan ya. Jadi teman-teman berorientasi pelayanan oke, akuntabelnya oke, ya, loyalnya oke, adaptifnya oke, kolaboratifnya oke, semua oke. Kalau sudah semua oke, mantap punya kan? Ya, jadi teman-teman ayo ya bersemangat untuk nanti mengaktualisasikan nilai-nilai ya yang sudah dipelajari di agenda 2 ini. Oke, tugas juga jangan lupa kita nanti akan presentasi tugas-tugasnya di hari hari Selasa, insya Allah tidak ada halangan ya, kita sehat-sehat semua. Amin. Oke deh teman-teman, tak terasa juga ya. 2 jam kita di sini bercerita dan tinggal 2 menit sudah selesai. Bu mohon maaf ya apabila mungkin berbicara tadi ada sesuatu yang kurang berkenan, Bu mohon maaf ya. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Baik teman-teman semua, saya sudahi ya untuk pembelajaran pagi ini, semoga berkah ya, semoga ini semua kegiatan yang kita laksanakan dari pagi hingga saat ini tercatat sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Baik, terima kasih Pak Aswin sudah didampingi, makasih Bu Kasu, Bu Endang. Kapan lagi ini nanti Bu Endang mau undang kita ke Banggai Kepulauan. Oke, baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Aswin, saya mohon izin live room ya semuanya ya. Ya Bu. Oke, baik. Semangat semuanya. Oke, sudah selesai Bu ya. Minta maaf ada gangguan. Oh, sudah live, Ibu. Iya, Pak. Sudah live, Ibu. Kenapa? Bisa ada gangguan ini jaringan. Saya kan tethering ini dari HP. Tadi ada orang nelpon, makanya langsung ada gangguan. Ini kan di waktunya ini masih ada 54 menit lagi. Mungkin kita ke ini saja ya, ke breakout room. Iya Ibu, Bapak Ibu, ini kan masih ada kayak ini teman yang Pak Rizkyanto. Nanti backgroundnya Bu ya. Pak ya, ini juga Ibu Mia mati lampu, tapi nanti untuk pembelajaran berikutnya backgroundnya ya supaya kita disamakan. Siap Pak, iya siap. Saya upayakan Pak. Iya Pak.
Ya, sini ada dari BKPSDM Bangkit juga. Masa belum tahu namanya itu. Kalau di peserta lain, di kelompok lain masih ada pembelajaran. Pak, izin bertanya, yang tugas-tugas kami ini batas pengumpulannya kapan? Sebentar Bapak ya. Tadi lupa ditanyakan ke Ibu. Ya. Sepertinya kayaknya jam 12. Jam 12 malam ini? Iya, kayaknya. Seperti kan kemarin itu dimolorkan karena kita terlambat masuk belajar, toh. Ini kan Ke breakout room saja, Bapak Ibu. Oh iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ada yang tahu apa itu mind map? Mind map itu kayak Kak, kayak PPT tapi dalam bentuk gambar-gambar. Itu gambar-gambar yang dimunculkan kayak PPT dia, cuma dia dalam bentuk gambar. So, ada yang kelompok? Sudah ada yang kelompok, Kak. Untuk pembuatan video simulasi itu. Pak Aswin. Pak Aswin, iya, Bu. saya alihkan host ke Acep mana ya? Acep belum ada ya? Karena Belum saya ada. sudah mau menuju ke kantor ini, kita ada mau rapat ini jam 9. Saya masih di rumah soalnya. Acep mana Acep? Acep. Iya. Atau saya kasih jadi host, Pak Aswin? Ya, Bu, minta maaf ini Bu. Saya ini kan ada di Makassar dengan Pak Irfan. Kita ini sudah gitu. Ya, jam 9 ini sudah mau ke LAN Makassar, Bu. Jadi ke bandara. Oh, oke, baik. Ya, minta maaf ini Bu. Saya mau lihat duluan ini Bu. Oh, mau lihat duluan. Iya, Ternyata ada yang mendahului saya. Baik. Silakan, Pak Aswin, silakan. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acep, Dek, halo. Ngana ke room besar, Jo. Enggak apa-apa itu lebih itu deh. Yang penting kan waktunya sudah cukup, dikeluarkan saja. Iya. Saya alihkan jadi. Memang sudah sampaikan tadi di room sama Ibu Vivi. Saya bilang Vivi di setting lebih Ibu Vivi, siapa tahu masih mau sambung atau bagaimana, makanya di setting lebih. Oh iya. Iya, oke. Selesai ini Bu. Dek, Sudah selesai. Yang lainnya? Kau ke room besar. Sudah di room, tapi saya mau di room semua. Sudah. Bocor soal, ya. Bu Nova, bocor soal agak sih. Bu Nova, saya boleh pamit duluan ya. Silahkan Ibu, Devi sayang, silakan. Oke, makasih. Makasih semua teman-teman, jaga kesehatan.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. kasih, Semangat, Mbak. semangat. Sampai jumpa ya. Selesai. Cep, saya kasih Iya. jadi host ya, Dek ya? Boleh, boleh. Supaya saya Boleh. menunjukkan, supaya saya Boleh, menuju boleh. kantor. Oke. Iya, iya. Saya izin live duluan. Iya. Video suaranya sudah keluar semua, Bu ya? Sudah. Kalau Ibu Dewi sudah keluar, sudah pamit Pak Wahab duluan. sudah semua Pak kayaknya. Wahab belum tahu. Saya live duluan ya, Dek ya. Pamit Oke, ya. oke, Izin, oke. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Endang, Ibu Vivi sudah live, Ibu Dewi, Bu Aspina. Oke, menunggu ya teman-teman sebentar. Pak Aswin sudah di room ini, Pak Aswin? Pak Aswin, evaluator kelompok 2, Pak Aswin, sudah di room ini? Atau Pak Aswin tidak ada ini? Pak Aswin. Oh,
Masih ada Ibu Endang di sini? Bu Endang. Pak Wahab. Ya. Siap, Bos. Siap. Baik. Terima kasih Pak Wahab dan Ibu Widya Suara. Tapi mereka sudah live kayaknya Pak. Kegiatan ada melanjutkan ke kegiatan lainnya. Baik. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pengampu di agenda 2 ini mendapat pencerahan buat Bapak Ibu untuk bagaimana kemudian nanti merancang rancangan aktualisasinya. Karena ini agenda 2 ini nilai-nilai inilah yang akan diinternalisasi atau dihabituasi pada proses of class pada pelaksanaan latsar ini. Baik, terima kasih banyak Pak Wahab atas sharingnya, penguatannya pada agenda 2. Dan apa yang Bapak sampaikan menjadi amal ibadah buat para peserta. Amin. Silakan Bapak Ibu yang ini laporan. Karena masih ada Pak Wahab. Laporan siapa tadi yang melapor? Pak Christopher ya. Oke, siapa? Perhatian. Suara kita tak dengar, Pak Acep. Iya. Suara Pak Ketua. Pak Ketua. Siapa? Oke. Saya ulangi, perhatian, seluruh peserta lacar duduk siap, gerak. Peserta lacar angkatan 103 Kabupaten Banggai Kepulauan telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporan diterima, diakhiri doa. Semoga teman-teman balik ke tugasnya masing-masing bisa melaksanakan dengan baik dalam keadaan sehat walafiat. Laksanakan. Siap, laksanakan. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, saya mengajak seluruh peserta lacar, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruhnya istirahat di tempat, gerak. Oke, terima kasih banyak Pak Wahab, Pak Ketua. Oke. Saya izin live duluan. Siap Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Siap. Oke. Jadi ya Pak Asri masih ada di sini, rekan-rekan evaluator masih ada Pak Asri ya, Ibu Endang juga masih ada ya. Siap. Ya, jadi sedikit teman-teman, mohon izin Pak Asri dan Bu Endang, ada beberapa hal yang kami amati selama proses pembelajaran ini menjadi perhatian kita semuanya. Pertama saya melihat masih ada beberapa memang background ya teman-teman, khususnya di kelompok yang saya awasi juga kelompok 3, mohon disesuaikan backgroundnya ya. Berulang kali kami sampaikan, mohon teman-teman kerjasamanya ya, kerjasama, oke. Biar di lembar catatan evaluator tidak terlalu banyak coretan nilai untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman juga mau banyak coretan ya terserah teman-teman ya. Nanti kami coret-coret catatan evaluatornya kalau ini tidak menjadi perhatian dari teman-teman ya. Berulang kali ya. Suara. Ya, jadi mohon teman-teman diperhatikan ya. Kita di sini tetap santai, tetap tenang. Maksudnya kami di evaluator ini sudah tidak mengeluarkan taring sekali lah. Tapi kalau teman-teman mau kami mengeluarkan ini lagi ya, teman-teman coba saja ya. Ya, kami selalu sebenarnya membawa suasana ini tidak terlalu tegang ya dari teman-teman juga, karena teman-teman bukan anak kecil lagi, orang dewasa, dan ini memang pembelajaran orang dewasa ya. Dimohon kerjasamanya teman-teman, mohon diperhatikan apa yang menjadi catatan kami, biar Pak Asri, Ibu Nova, dan Pak Aswin tidak terlalu banyak mencoret-coret dalam kertas, karena ini nanti akan kami bawa di rapat penentuan kelulusan untuk teman-teman ya, dan penilaian, aspek penilaian dari kami itu berpengaruh buat teman-teman juga, nilainya teman-teman ya.
Jadi mohon diperhatikan. Kemudian perangkat, penggunaan perangkat juga dipastikan kembali ya. Sebelum proses pembelajaran dipastikan perangkatnya, jaringannya, ya. Karena itu memang menjadi kewajiban kita ya untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, karena itu menjadi kewajiban kita sebagai peserta latsar, ya. Peserta latsar. Jadi teman-teman memastikan kembali jaringannya di posisi, kemudian pencahayaan, ya pencahayaan muka dan lain sebagainya, kan asik tuh kalau dilihat muka kita fresh, muka kita senyum-senyum, kan nanti di capture kan ada screenshot dari Pak Asri dan Ibu Nova, kan di laporan juga kan enak orang lihatnya, kan dibaca apa kan enak untuk laporan kami sebagai evaluator, ya. Oke, bisa menjadi perhatiannya teman-teman ya, bisa kerjasamanya ya. Saya mohon dibawa kepemimpinan Pak Christopher Enoch ya. Dan satu hal juga saya ingin tekankan buat Pak Ketua ya. Nanti kalau boleh Pak Ketua tidak perlu membaca, itu kelihatan sekali Pak Ketua membaca ya untuk laporan ya. Jadi sebenarnya simpel ya. Simpel Pak Ketua ya. Jadi mohon catatannya Pak Ketua. Karena Pak Ketua ini menaungi teman-teman semua ini ya. Pak Ketua punya catatan tersendiri dari kami evaluator ya, karena beliau sudah ditunjuk sebagai ketua, tentu tanggung jawabnya besar ya untuk mengawal proses penyelenggaraan ini dari awal sampai selesainya penyelenggaraan, karena kami akan berurusan dengan Pak Ketua kelas termasuk ketua-ketua kelompok ya yang ditunjuk. Jadi mohon saling mengingatkan, saling memberi masukan. Kalau ada teman-teman yang mau memberi masukan ke Pak Ketua, silakan. Ya, seperti ini nanti Pak Ketua sampaikan ke kami, Pak Asri, ke Pak Aswin, ke Ibu Nova atau ke saya. Ya. Jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman. Ya, Pak Ketua nanti bisa dihafalkan itu Pak Ketua. Pak Ketua kelihatan itu matanya begini ya. Sebenarnya ada triknya, ya. Kalau mata tidak ke samping itu ada triknya sebenarnya. Kalau memang ini ya, bisa di stop record aja dulu ini. Nggak usah direkam. Siapa yang merekam ini? Mohon di stop record.